perkenalkan nama saya Patricia Annabel, saya dari TPHP Angkatan 2019 dengan NIM 19444-203 TP 12580. Dan saat ini saya akan membawakan review jurnal yang telah saya baca dari Food Chemistry yang bertemakan protein. Jadi, judul dari jurnal yang telah saya baca yaitu Effects of High Temperature Pressure Cooking and Traditional Cooking of Soy Milk. Yang dibahas adalah protein particles formation dan juga sensory quality. Namun karena tugasnya hanya berfokus pada protein saja, jadi saya hanya membahas protein particles formation tanpa membahas sensory quality-nya. Jurnal ini saya ambil dari Food Chemistry. Jadi, sebagai pendahuluan, saya akan membahas mengenai proses pembuatan soy milk. Nah, soy milk itu apa sih? Soy milk merupakan sebuah koloid protein homogen yang diperoleh dari proses yang panjang, seperti pencucian, penggilingan, penghilangan pulp, dan juga pemasakan. Nah, soy milk atau susu kedelai mentah perlu dipanaskan dengan cara direbus selama 5-15 menit untuk membunuh bakteri patogen dan mendenaturasi lipoksigenase serta senyawa antinutrisi lainnya, seperti leptin dan juga trypsin inhibitors. Proses pemanasan ini juga dapat meningkatkan kandungan nutrisi, kualitas sensoris, dan juga memperlama waktu simpan. Nah, dampak pemanasan soy milk tuh apa aja sih? Jadi awalnya perlu diketahui bahwa kandungan heat-induced protein dari setiap soybean bervariasi, biasanya berkisar antara 35% sampai dengan 75%. Nah, nilai heat-induced protein ini biasanya tergantung daripada pemrosesannya. Nah, dalam partikel soy milk protein terdapat beberapa subunit, seperti subunit basic dari globulin atau 11S, subunit beta dari beta conclusin atau 7S, dan juga subunit A dan alpha aksen dari subunit 7S dan subunit acidic dari 11S. Nah, subunit-subunit ini akan saling berinteraksi sehingga akan berdisosiasi dan juga reasosiasi untuk membentuk agregat. Nah, agregat ini berperan dalam proses denaturasi ketika soy milk direbus dalam tekanan atmosfer. Akibatnya, hampir 50% soy milk protein berbentuk partikel agregat dengan diameter lebih dari 40 nanometer. Selanjutnya dibahas mengenai perbandingan dari traditional soy milk making atau pemasakan soy milk secara tradisional dan juga HTPC, yaitu High Temperature Pressure Cooking. Nah, dalam produksi soy milk secara tradisional, pemasakan meningkatkan temperatur dari soy milk melalui transfer panas secara konveksi dalam tekanan atmosfer. Hal ini tidak berlaku pada skala industri karena akan menyebabkan pemanasan yang tidak merata. Maka itu digunakan metode HTPC atau High Temperature Pressure Cooking yang menjaga efisiensi dari transfer panas dengan cara memberikan tekanan supaya titik didihnya meningkat. Namun saat ini belum ada studi lanjut mengenai efek dari pemrosesan menggunakan HTPC terhadap kualitas dan sifat dari soy milk. Maka itu dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui efek dari pemrosesan soy milk menggunakan HTPC dan pemasakan tradisional terhadap formasi, ukuran, komposisi, dan partikel dari protein. Lalu sampel apa aja sih yang digunakan dalam penelitian ini? Sampel yang pertama adalah soybean. Soybean ini diperoleh dari supermarket dan nantinya akan diproses supaya menjadi soybean milk. Lalu reagen yang digunakan berupa kromasi Brilliant Blue G250. Nah, dalam penelitian ini akan disiapkan beberapa metode. Yang pertama yaitu penyiapan soy milk. Pertama-tama, kacang kedelai dicuci dan dibersihkan menggunakan air, kemudian air tersebut dibuang, lalu kacang kedelai tersebut dimasukkan ke dalam soy milk blender dan digiling, lalu dibuang pulpnya, sehingga diperoleh susu kedelai mentah. Susu kedelai mentah ini nantinya akan dibagi dua untuk pemasakan tradisional dan juga dengan HTPC. Nah, saat pemasakan tradisional, susu kedelai mentah dipanaskan dengan peningkatan panas 8 derajat per menit dan dididihkan selama 10 menit sambil diaduk. Setelah itu produk langsung didinginkan. Namun pada HTPC, susu kedelai mentah juga dipanaskan dan ketika mendidih, udara yang terdapat dalam alat dikeluarkan sehingga tekanan menjadi tinggi. Setelah itu produk yang didapatkan langsung didinginkan. Lalu metode lainnya yaitu untuk menghitung kandungan partikel protein dalam susu kedelai, yang mana metode ini menggunakan metode Bradford. Lalu diukur juga distribusi ukuran partikel protein yang menggunakan particle size analyzer. Lalu akan diidentifikasi subunit proteinnya menggunakan SDS page dan juga dianalisis gugus sulfidryl pada permukaan protein menggunakan metode Elman. Yang terakhir akan dianalisis sifat hidrofobiknya pada permukaan protein.
Nah, berikutnya akan dibahas mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Nah, saya akan membahas mengenai kandungan partikel protein. Umumnya, soy protein akan terdenaturasi dalam pemanasan soy milk mentah, di mana protein akan terdisosiasi dan terasosiasi membuat fraksi protein partikulat dan non-partikulat. Nah, bentuk partikel ini memiliki ukuran minimal 40 nanometer sehingga bisa dianalisis. Nah, di sini telah terlihat grafik pengaruh pemasakan terhadap kandungan partikel protein. Nah, dalam grafik ini bisa dilihat bahwa dengan cooking condition traditional treatment, kandungan partikel proteinnya mencapai 38%. Namun ketika diubah metodenya menjadi metode HTPC, kandungan partikel proteinnya akan terus meningkat seiring dengan peningkatan suhu, di mana itu mencapai maksimalnya pada suhu 120 derajat Celcius. Dan di atas 120 derajat Celcius, maka viskositasnya akan meningkat karena terjadinya denaturasi protein yang berlebih. Berikutnya akan divariasikan cooking time-nya dari metode HTPC yang telah dilakukan. Dari grafik ini, yaitu grafik pengaruh lama waktu pemasakan terhadap kandungan partikel protein, terlihat bahwa semakin lama waktu pemasakan, maka kandungan partikel proteinnya pun ikut meningkat. Namun, di sini mencapai maksimalnya saat cooking time-nya 10 menit. Dan setelah 10 menit akan terjadi penurunan meskipun penurunan tersebut tidak signifikan. Selanjutnya akan dibahas mengenai distribusi ukuran partikel atau untuk mengetahui hubungan agregasi protein terhadap perlakuan pemanasan. Dan di sini untuk mengetahui hubungan tersebut, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan divided soy milk. Divided soy milk memiliki ukuran partikel rata-rata sebesar 306,8 nanometer yang turun drastis setelah terjadinya pemanasan. Pada pemanasan dengan HTPC pada suhu 115 derajat Celcius, rata-rata ukuran partikel sebesar 195,4 nanometer yang lebih besar daripada pemanasan dengan cara tradisional, yaitu dengan ukuran partikel rata-rata 166,4 nanometer. Ini bisa dilihat pada grafik di sebelah kiri ini. Nah, dari analisis kandungan dan distribusi partikel protein, dapat diketahui bahwa pemanasan dengan metode HTPC mendorong kemampuan untuk terjadinya agregasi protein lebih tinggi dibandingkan pemanasan dengan metode tradisional. Dan pemanasan ini juga dapat meningkatkan kandungan partikel protein serta memperbesar ukuran partikel protein. Selanjutnya akan dianalisis identifikasi subunit. Nah, ini merupakan hasil dari identifikasi subunit pada SDS page. Dan di sini dapat dilihat bahwa subunit yang terdapat dari protein tersebut adalah B, A, beta, alfa, dan alfa aksen. Dari hasil pemanasan dengan cara tradisional dan HPLC selama 10 menit, didapatkan bahwa jumlah subunit B dari 11S dan subunit beta dari 7S pada fraksi non-partikulat mengalami penurunan, sedangkan subunit A dari 11S dan subunit alfa, alfa aksen dari 7S meningkat. Namun, jumlah subunit B dari 11S dan subunit beta dari 7S pada fraksi partikulat mengalami peningkatan. Dan dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa subunit B dari 11S dan subunit beta dari 7S lebih mudah membentuk partikel protein. Nah, dari identifikasi subunit partikel protein tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanasan dengan metode HTPC mempengaruhi interaksi antara subunit B dan 11S dengan beta dari 7S dan juga meningkatkan ukuran dan rasio partikel protein pada produk soy milk. Berikut akan dibahas mengenai ikatan disulfida, di mana pada grafik di sebelah kiri ini yaitu grafik pengaruh pemasakan dan lama pemasakan terhadap ikatan disulfida. Dan dari grafik ini terlihat bahwa ada pengaruh pemasakan dan lama pemasakan terhadap ikatan disulfida. Dan di sini terlihat pada metode tradisional terjadi penurunan pada 5 menit pertama, lalu stabil setelah lewat dari 10 menit. Begitu juga pada high temperature pressure cooking, di mana penurunan terjadi pada 5 menit pertama dan tetap menurun sampai 10 menit, lalu stabil setelah 10 menit. Selanjutnya akan saya bahas mengenai sifat hidrofobik permukaan, di mana di grafik ini yaitu grafik pengaruh pemasakan dan lama pemasakan terhadap sifat hidrofobik memiliki hasil yang cukup berbeda dibandingkan dari yang sebelumnya, yaitu ikatan disulfida. Nah, ikatan hidrofobik mengalami peningkatan pada 5 menit pertama yang menandakan pemaparan panas pada daerah hidrofobik. Apabila HTPC dibandingkan dengan tradisional, maka tradisional memiliki peningkatan yang lebih besar yang menandakan bahwa pemaparan panas pada daerah hidrofobik lebih besar dari HTPC. Jadi, dapat dilihat bahwa pemanasannya di metode tradisional ini tidak merata bila dibandingkan dengan metode HTPC.
Nah, dari analisis ikatan disulfida dan sifat hidrofobik tadi, maka dapat disimpulkan bahwa penurunan ikatan disulfida dan juga peningkatan hidrofobik menyebabkan terjadinya agregasi protein. Nah, dari keseluruhan analisis tadi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pemasakan adalah tahap penting dalam menentukan kualitas dari produk soy milk. Dari hasil perbandingan antara metode HTPC dan juga metode tradisional, didapatkan bahwa metode high temperature pressure cooking memiliki keunggulan, di mana metode ini menyebabkan terjadinya agregasi protein yang lebih besar. Selain itu, HTPC menyebabkan peningkatan kandungan dan ukuran dari partikel protein. Nah, sekiranya itu saja presentasi saya mengenai protein. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi, saya Patricia Anabel dari NIM 19444203 TP 12580. Terima kasih.